sebuah cerita kehidupan yang menggambarkan kisah seorang anak yang cinta dengan Quran, anak yang penghafal Quran, menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. 4 malam Pak, 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, apa yang terjadi? Bapak Ibu, pagi ini masih ada tersisa 40 menit. Saya nggak akan panjang lebar. Izinkan pagi ini saya mengawali perjumpaan dengan sebuah cerita, kisah nyata yang terjadi pada santri kami di Palembang, Sumatera Selatan. Dan simak baik cerita ini. Cerita ini akan saya angkat menjadi film layar lebar dakwah kedua saya. Beberapa tahun yang lalu kejadiannya, tepat di bulan suci Ramadan, pondok pesantren kami yang bernama Pondok Pesantren Arya yang didirikan dari tahun 1970-an. Saya alumni dari sana, saya pun ngajak ke sana. Pada bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, pondok kami mengirim 20 anak kecil-kecil santri kami ikut lomba hafalan Al-Quran, musabaqah hifdzil Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok, anak didik kami 20 orang naik mobil lewat jalur darat menuju lokasi lomba. Selesai lomba jam 12 malam, inisiatif ketua rombongan, biar anak didik kami yang kecil-kecil ini tidak terlalu lama nyampe ke pondok, maka mereka mengambil jalan pintas menyeberang Sungai Musi naik sampan. Karena pondok pesantren kami persis betul di pinggir Sungai Musi. Kalau lewat darat makan waktu 1 jam, nyebrang sungai hanya berapa puluh menit saja. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Mereka naik sampan nyebrang Sungai Musi. 10 santri kami tenggelam dalam sungai, Pak. Dan kami bersadar, dari 20 santri kami yang kecil-kecil itu hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. 3 santrinya ketahuan nggak bisa berenang, dan 3-tiganya tenggelam dalam sungai jadi korban. Jenazah mereka baru ditemukan 4 malam 3 hari setelahnya. Padahal 3 santri yang jadi korban itu finalis semuanya, calon juara 1 di bidang mereka masing-masing. Korban yang pertama masih kecil anaknya, tapi sudah hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua masih kecil anaknya, hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga lebih kecil tapi lebih banyak hafalannya, 30 juz Al-Quran. 3-tiganya jadi korban. Jenazah mereka baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi ketika jenazah mereka diangkat satu persatu, Pak? Maha suci Allah, Maha suci Allah. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang Allah janjikan kepada kita di antaranya, simak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Janji Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata makna lahafizun bukan cuma Quran saja yang nanti dijaga, tapi insya Allah Pak, ada makna yang luas. Yang mau mempelajarinya, yang semangat ikhlas mengajarkannya, yang mau menghafalnya, yang mau mengamalkannya, yang mau jadi pewakafnya, yang mau jadi donaturnya, maka insya Allah termasuk lahafidun, menjaga dunia dan akhiratnya. Dan itu terjadi pada santri kami yang tenggelam di Sungai Musi. Ibu, 4 malam 3 hari jenazah santri kami baru ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, ibu tahu apa yang terjadi? Masya Allah, ada keanehan. Ada keanehan, Pak. Dimana-mana orang kalau tidak bisa berenang, tenggelam dalam sungai, jangankan bermalam-malam berhari-hari, sebentar saja tenggelam. Yang pertama, badannya pasti akan mengalami pembengkakan. Kenapa bengkak tubuhnya? Banyak kadar air masuk ke dalam badannya. Yang kedua, setelah membengkak, membiru, Pak. Kenapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, lalu pasti berbenturan dengan benda-benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ibu bapak, santri kami
yang hafal 10 juz, 20, 30 tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, apa yang terjadi? Masya Allah, ada keanehan. Saya tahu ibu penasaran. Satu hari Pak, satu hari sebelum santri kami tenggelam, ada cerita yang hampir sama. Seorang perempuan cantik Pak, cantik cerita, bunuh diri Pak, terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama karena ditinggal pergi calon suaminya. Undangan sudah dia sebar, catering sudah dia bayar, gedung sudah dia sewa, calon suami kabur, dia patah hati, putus cinta, dia akhiri hidupnya bunuh diri, terjun ke sungai yang sama. Belum nyampe satu malam, belum genap satu hari, jenazah wanita yang tadinya cantik ditemukan. Jasadnya berubah drastis dari bengkak, biru, busuk. Tapi subhanallah, santri kami yang hafal 10 juz, 20, 30, 4 malam Pak, 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, apa yang terjadi? Pak, sampai-sampai ada petugas air sungai yang kerja di Pemda, bukan jenazah santri kami. Dia bersumpah, demi Allah Habib, 15 tahun saya kerja ngurusin orang-orang tenggelam di sungai ini. Baru kali ini saya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, memegang dengan kedua tangan saya, ada anak kecil tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari. Jangankan tubuhnya dijaga oleh Allah, pakaian muslimnya masih menempel, melekat, menutup auratnya. Orang kalau di mana-mana tenggelam, baju kemana, celana kemana, telanjang. Ini Pak, baju muslimnya masih nempel, celana sarungnya masih nempel. Padahal 4 malam 3 hari. Bapak Ibu tahu nggak kejadian tsunami yang sempat menghantam beberapa orang, termasuk artis yang lagi joget-joget? Hanya sebentar kena air Pak, bajunya kemana, celananya kemana. Padahal yang dia pakai celana jin. Secara logika celana jin itu ketat, kalau dipakai harusnya melekat. Celana jin itu kalau kena air makin menempel, makin melekat. Ini baru dihantam air sebentar, sudah hilang celana jinnya. Padahal mereka pakai celana jin. Santri kami yang hafal 10 juz, 20, 30 tenggelam dalam sungai Pak, 4 malam 3 hari Pak. Begitu ditemukan jasad mereka satu persatu di tempat yang berbeda-beda, apa yang terjadi? Ada keanehan. Badannya nggak bengkak, nggak biru Pak, tidak busuk Pak, keluar aroma harum dari sekujur tubuhnya. Mukanya nggak nampak kayak orang tenggelam Pak, tapi nampak seperti orang yang kayak baru naik mandi, seger, tersenyum, tersenyum berjumpa dengan Allah. Bahkan yang lebih membuat kami terharu Bapak Ibu, ada di antara ketiga itu yang paling kecil, hafalannya paling banyak 30 juz, dia tenggelam dalam sungai 4 malam 3 hari sambil memeluk Quran di dadahnya. Orang kalau tidak bisa berenang Pak, 2 hal pasti akan dia lakukan sebelum tenggelam. 1, teriak-teriak minta tolong. 2, membuang beban apapun yang berat yang bisa membuatnya makin cepat tenggelam. Ini malah nambahin beban. Menurut cerita teman-temannya, detik-detik ketika kapal akan tenggelam, teman-temannya berkata, hei kalian kan tidak bisa berenang, kamu kan tidak bisa berenang, lempar saja Quranmu, lempar saja Quranmu, nanti kamu makin berat dan cepat tenggelam, buang Quranmu. Anak itu menangis, detik-detik akan tenggelam, dia pegang Quran, dia ajak bicara Quran, lalu dia katakan, Quran, aku tidak akan pernah mau melemparmu, aku tidak akan pernah mau berpisah denganmu. Izinkan aku tutup umurku dengan mendekat dan memelukmu. Aku peluk engkau hari ini di dunia, pastikan peluk aku nanti di hadapan Allah. Dia bawa Quran tenggelam dalam sungai Pak, tenggelam dalam sungai, dia peluk 4 malam 3 hari. Begitu ditemukan jasadnya, Maha Suci Allah, Qurannya nggak basah Pak, atasnya doang basah sedikit, dalamnya kering. Padahal 4 malam 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, dia sedang meninggal memeluk Quran di dadahnya.
Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan Quran dari pelukannya. Sudah perlahan-lahan kami coba lepas Quran, seperti menempel di tangannya, melekat di dadanya. Kami takut kalau kami basah nanti ada organ tubuhnya yang lepas, Pak. Kami biarkan anak itu terbaring sambil memeluk Quran, menunggu datang ibunya dari kampung. Ibunya seorang wanita soleha, seorang janda. Ibunya pecinta Al-Quran. Mendengar kabar anaknya meninggal dunia tenggelam sambil memeluk Quran, sang ibu berlari dari kampungnya, Pak, menghampiri kerumunan orang, melihat jasad anaknya yang sedang terbaring memeluk Quran. Ibunya menangis sambil berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu ibu kepada almarhum ayahmu. Nak, tunggu ibu dan ayahmu di depan pintu surga Allah. Nak, semoga kelak kau menjadi penyelamat ibu dan ayahmu. Nak, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang mengandungmu, aku yang membiayai hidupmu. Demi Allah, aku katakan hari ini, nak, aku ridha dengan kematian dan kepergianmu. Aku ridha, nak." Begitu mendengar kata ridha keluar dari mulut seorang ibu yang solehah, Quran yang tadinya kami tarik tidak bisa lepas dengan sendirinya, Pak, disambung oleh tangan ibunya. Benar kata Nabi, kalau orang tua itu Allah pasti ridha, orang tua murka Allah pasti murka. Seolah-olah hari itu, Pak, kami sedang dipertontonkan Allah tentang sebuah cerita kehidupan yang menggambarkan kisah seorang anak yang cinta dengan Quran, anak yang penghafal Quran, menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru sedikit membocorkan kisah film ini, sudah banyak yang menangis meneteskan air mata. Saya pastikan, Pak, kalau kisah nyata ini saya angkat jadi sebuah film, pasti akan lebih dahsyat dampaknya. Doakan mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak kita untuk lebih cinta Quran. Inna lillahi ahlina minan. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kita ada yang dianggap Allah sebagai keluarganya. Jadi keluarga pemerintah, jadi keluarga penguasa saja kita dapat fasilitas, apalagi jadi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran, ahlullah, orang yang cinta dengan Quran, orang yang semangat nanti mewakafkan Quran, orang yang semangat belajar dan mengajarkan, menghafal, jadi donaturnya, wakafnya, termasuk orang yang dianggap Allah sebagai keluarganya. Maka Bapak Ibu, hari ini kita daftarkan diri kita menjadi keluarga Allah. Dengan cara kita akan ikut membantu perjuangan komunitas Riau Mengaji untuk mengumpulkan wakaf Quran dari majelis pagi ini sebanyak mungkin, dan wakaf itu akan dibagikan zonasi di tempat di mana kita mengumpulkan. Kalau saya diajak muter-muter di seputaran Riau, maka nanti Quran yang dikumpulkan dari 29 desa yang keliling, Pelalawan, Kampar, Kuangsi, Tembilahan, maka nanti berapa ribu yang kita kumpulkan itu juga yang akan dibagikan di wilayah kita, dari kita, untuk kita, berkah buat kita semua, insya Allah.